يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Raudhah TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke channel kesayangan kita Raudhah TV dalam acara Siraman Rohani Ar-Raudhatul Hasanah. Dan sore hari ini kita sudah bersama guru kita, sahabat kami, Al-Ustadz Arif Leja Lajor Ginting, Ustaz, ya. Siap, Ustaz. Yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2018-2019 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah. Kaifahalukum, Ustaz? Alhamdulillah khair, Ustaz. Antum bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah khair, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah. Satu kata, Ustaz, untuk santri anak muda di tahun 2022. Satu kata untuk pemuda Tahun 2022. bergeraklah. Bergeraklah. Alhamdulillah. Satu opening yang cukup bagus dari Ustadz kita. Dan untuk kemudian berbicara satu tema, Ustadz, yang kemudian masih terus asik dibicarakan hari ini, karena memang berkaitan satu bagian dari masyarakat kita, yaitu anak muda. Baik, Ustaz. Baik, dalam pesantren sendiri kita ada yang disebut pelajaran mahfuzat, Ustaz, yaitu nasihat-nasihat, hikmah-hikmah para ulama dalam segala bidang kehidupan untuk anak muda sendiri, Ustaz. Apa yang kemudian bisa kami terima nih, Ustaz, dari mahfuzat yang sudah kita pelajari, Ustaz? Ya, sama-sama kita ketahui, Ustaz, kan, karena memang pemuda ini memang daurnya hidup, Ustaz. Daurnya Nah, hidup. dari anak-anak, kemudian dewasa dan tua, ada di situ satu siklus di mana pemuda. Nah, yang tidak lagi anak-anak tapi belum dewasa, Ustaz. Belum dewasa. Jadi ada di mahfuzat kita pelajari juga, Ustaz. Di situ ada yang bunyinya innasyababa wal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin, Ustaz. Ini yang pertama, Ustaz, ya. Yang pertama, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Nah, di sini dia ya, kalau kita artikan langsung ke bahasa Indonesia, bahwasanya sesungguhnya pemuda serta kekosongan atau waktu luang. Serta al-jidah di sini yang artinya kekayaan merupakan kerusakan bagi manusia, Ustaz, dalam segala kerusakan apapun. Secara nggak langsung di sini diartikan, Ustaz, bahwasanya yang tiga ini tadi sebenarnya kalau diartikan ke dalam hal-hal yang positif baik, Ustaz. Betul. Pemuda ini baik, Betul. yang memiliki kekuatan yang lebih secara tidak langsung, Ustaz, kan. Juga waktu kosong atau waktu luang di sini juga positif apabila sekali kita melakukan hal-hal yang positif di dalamnya, Ustaz. Betul. Juga kekayaan apabila kita arahkan segala kekayaan yang kita miliki ke hal-hal yang positif juga positif, Ustaz. Jadi di sini bisa kita bilang tiga hal ini merupakan bagaikan pisau bermata dua, Ustaz. Pisau dia, ya. Makanya di sini jelaskan mafsadatun ayyam mafsadatin, Ustaz. Betul. Jadi kalau dia diarahkan ke hal yang negatif, maka menjadi negatif. Menjadi negatif pastinya, Ustaz. Karena kan bisa kita bilang pemuda ini adalah suatu siklus di mana masih labil mereka. Masih labil. Jika tidak diarahkan dengan baik, ya kita sama-sama tahu lah, Ustaz. Sekarang ini masih banyak kita lihat di sosial media, Ustaz. Betul. Rata-rata pemuda-pemuda semua malah yang tidak menunjukkan hal-hal yang baik, Ustaz. Hal-hal yang positif, betul. Banyak hal-hal negatif kita lihat, ya. Contohnya di TikTok, di Instagram, lain sebagainya, Ustaz. Betul. Banyak hal-hal yang nggak baik. Jadi ya seperti yang Ana bilang tadi, Ustaz. Seperti bagai pisau bermata dua, Ustaz. Apabila yang tiga hal ini juga diarahkan kepada yang negatif, maka hancurlah juga, Ustaz. Maka jadi mafsadah ayya mafsadah tadi, Ustaz. Berarti kerusakan yang besar, ya. Kerusakan yang besar, Ustaz. Tapi di satu sisi dia juga sebagai modal utama bagi anak muda. Kalau dia bertemu dengan waktu kosong, kemudian dia punya modal kekayaan, materi kita bilang kan, dan juga punya masa muda, bisa menjadi satu, ya kita bilang walaupun ada sifat labilnya, dia punya nilai-nilai positif yang tinggi, punya semangat, punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua lah kita bilang. Jadi
pesan pertama dari mahfuzat yang kita pelajari untuk anak muda yang bisa anak petik Ustaz ya, bahwa anak muda kalau kemudian bertemu dengan waktu kosong, kemudian bertemu dengan punya kekayaan, kalau tidak diarahkan kepada hal yang positif, dia akan menjadi sebuah kerusakan. Baik, yang kedua Ustaz. Yang kedua di sini ana ambil dari mahfuzat juga Ustaz, yang seperti kita bahas tadi Ustaz ya, yaitu yang bunyinya Ustaz, laisal fata man yaqulu kana abi, lakinnal fata man yaquluha ana. Apa artinya itu Ustaz? Nah, di sini kalau kita artikan Ustaz, artinya sesungguhnya pemuda itu adalah yang berani menunjukkan dirinya sendiri dan mengatakan inilah saya. Bukan yang malah menganggarkan ya segala harta atau martabat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Betul. Jadi identitas seorang anak muda itu adalah ketika dia bisa menjadi dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri, tanpa kemudian harus karena saya anak presiden, benar. Akhirnya merasa besar dan lain sebagainya. Baik, jadi itu kemudian yang bisa kita terima tadi sebagai sebenarnya singkat saja kan? Singkat Ustaz. Karena udah jelas juga di situ dibuat Ustaz. Kalau memang mau jadi pemuda yang benar-benar tampil di masyarakat, ya jangan bawa-bawa orang lain Ustaz. Betul. Jadi harus bilang ya inilah aku, ini usahaku, ini kerja kerasku, inilah hasilku. Walaupun bisa jadi orang akan tetap kemudian melihat ada background di belakang. Benar Ustaz. Ketika kemudian orang tahu oh ini anak si fulan, itu kan nggak ada masalah, itu ya biasa saja gitu kan, bahwa manusia akan melihat oh ini anak si fulan dan dia punya kerja-kerja sendiri dan dia tidak kemudian anggar-anggar bapak lah kalau bahasa anak Medan. Bahasa anak Medan kita benar. Anggar-anggar bapak. Benar. Baik, kita masuk yang ketiga Ustaz. Apa yang bisa disampaikan ini? Yang bisa Anda sampaikan dari mahfuzat juga Ustaz, yaitu dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang berbunyi zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Wa idza lam yakuna la'tibaru li zatihi. Yang artinya Ustaz. Jadi maksudnya di sini Ustaz, sesungguhnya zat atau bentuknya seorang pemuda atau inti dari seorang pemuda, esensi dari seorang pemuda, itu adalah ilmu dan takwa Ustaz. Jadi ketika keduanya ini tidak ada dalam pemuda tersebut, maka ngapainlah kita anggap manusia atau pemuda tersebut ada Ustaz. Berarti nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya sama sekali Ustaz. Karena memang dua inilah intinya Ustaz. Kalau memang dua ini udah ada dalam pemuda ini, insya Allah ketakutan kita terhadap pemuda itu nggak ada lagi Ustaz. Nggak ada hal-hal yang bahaya lagi, karena takwa di sini kan udah mewakili dari apapun bentuk keimanan serta amal soleh dari anak pemuda tersebut Ustaz. Ditambah lagi dengan ilmu, wawasan, kecerdasan, insya Allah tidak ada ketakutan kita sebagai masyarakat terhadap pemuda-pemuda yang ada di bumi kita ini Ustaz. Berarti dua unsur tadi sebagai nilai utama seorang pemuda itu tadi adalah ilmu dan juga takwa. Ilmu bisa kalau kita ibaratkan ilmu ini sebagai asas dasarnya lah, pondasinya, kemudian dibentengi dengan ketakwaan, termasuk diantaranya ya khasyah, rasa takut, kemudian amal soleh, keimanan dan lain sebagainya. Baik Ustaz, dengan tiga hal tadi ini sebenarnya anak santri yang memang ketika dia keluar dari pesantren itu notabene kan sebagai anak muda nih Ustaz, kan? Kalau kita hitung-hitung secara umur, kalau dia alumni ini pasti ya 18-19 tahun Ustaz, kan? Jadi itu tadi mungkin tiga hal yang atau tiga mahfuzat Ustaz ya. Tiga mahfuzat Ustaz. Karena memang apapun ceritanya, ya tetap kembali kepada diri pemuda tadi itu Ustaz. Pemuda karena memang pemuda ini rentan memang Ustaz, bagaikan ranting. Tapi positifnya selagi dia masih dalam bentuk ranting ini tadi Ustaz, masih bisa kita luruskan, belok-belok tadi Ustaz. Betul. Bahayanya kalau dia udah dewasa, udah besar, nanti sudah memang kekeh dengan apa yang ada di dalam pikirannya, itu yang nggak bisa kita belokkan lagi Ustaz. Bagaikan kayu kan Ustaz kan, nggak mungkin kita lagi bisa luruskan yang belok-belok tadi Ustaz. Kalau sudah dia tua, kalau dibengkokkan lah bahasa kita, akan patah dia. Akan patah. Tapi kalau anak muda kalau diluruskan insya Allah ini. Kemudian tentu Ustaz ada pesan-pesan Al-Qur'an yang berkaitan dengan atau ya apa yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang anak muda ini Ustaz.
Kalau memang kita cerita tentang anak muda yang ada di dalam Al-Quran, Ustaz, tiada kisah yang paling baik di dalam Quran itu selain kisah Ashabul Kahfi, Ustaz. Ashabul Kahfi, betul. Benar, Ustaz. Di dalam Al-Quran di situ di surah Al-Kahfi sendiri di ayat yang ke-13 di Allah berfirman di situ bahwasanya kami akan mengisahkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kisah yang benar-benar ada jadinya. Berarti kisah Ashabul Kahfi itu ada. Kisah Ashabul Kahfi itu benar ada. Betul adanya. Betul adanya. Dan mereka inilah yang kami berikan iman dan kami berikan petunjuk kepada mereka supaya bisa terus berpegang teguh kepada agamanya, Ustaz. Berarti Ashabul Kahfi ini satu golongan atau gimana kita bahasakan Ashabul Kahfi ini? Sekelompok ya. Sekelompok pemuda pasti. Sekelompok pemuda ya. Fityatun. Fityah dalam bahasa Al-Qur'an fityah. Innahum fityah amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi Allah kasih mereka keimanan, Allah kasih mereka tadi apa? Petunjuk. Berarti memang anak muda ini butuh itu, Pak. Ya, anak muda ini memang ya itu tadi, Ustaz, kayak yang kita kembali ke mahfuzat yang tadi, Ustaz. Betul. Yang ketakwaan tadi, Ustaz. Ya tentunya di dalam ketakwaan tadi pasti ada iman serta petunjuk-petunjuk amal soleh tadi, Ustaz. Amal soleh tadi betul. Dan itu memang kemudian jadi pedoman lah untuk anak muda bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri ada contoh yang nyata ya. Walaupun mungkin kisahnya sudah ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu. Ratusan tahun kali. Baik, Ustaz. Di fasenya kehidupan Nabi Muhammad sendiri, Ustaz, tentu ada contoh dari anak muda, Ustaz. Apa yang bisa kita dengarkan ini, Ustaz? Kalau memang dari zaman Rasul sendiri, ya pastinya anak muda ini sangat memiliki andil yang besar, Ustaz. Andil yang besar karena ya. Kita bilang juga tadi, anak muda ini penuh dengan kekuatan, Ustaz. Betul, kekuatan. Kekuatan ini sangat kita butuhkan yang pastinya dalam dakwah, penyebaran agama-agama Islam serta mungkin dalam perang-perang, Ustaz. Dalam perang ya, perjuangan jihadnya. Salah satunya yang mungkin sebagai salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Ustaz. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau di situ masuk Islam sendiri pada umur 17 tahun, Ustaz. Betapa mudanya, Ustaz, kan. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib dan dari kalangan anak-anaknya, Ustaz, kan. Kalau 17 tahun berarti bahasa anak sekarang sweet 17. Sweet 17, Ustaz. Benar kali, Ustaz. Sweet 17, Ustaz. Jadi bayangkan, Ustaz, Sa'ad bin Abi Waqqas di situ masih 17 tahun tapi udah mampu untuk ikut menyebarkan agama-agama Allah. Betul. Yang disebutkan juga bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas di sini adalah orang pertama yang melontarkan anak panah untuk jihad di jalan Allah. Berarti pemanah ahli. Pemanah ahli. Kalau kita lihat-lihat ke film Marvel, Ustaz, di sini kita bilang ada Hawkeye, Ustaz. Ada Hawkeye-nya ya. Sebagai pemanah ulung. Pemanah ulung, Ustaz. Benar, Ustaz. Nah, itu sudah ada di zaman Rasulullah yang ikut membela agama Allah, berjihad bersama Rasulullah, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, Ustaz. Sebagai mantan, kita enggak sebut mantan lah, nanti ada yang belum move on kan. Ada yang tersakiti, Ustaz, seperti ya. Jadi dengan pernah menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Tentu sekolah tinggi ilmu tarbiyah ini di dalamnya ada anak-anak muda. Itu melihat sendiri dengan kemudian pengalaman lah sebagai ketua, apa yang kemudian bisa diberikan lah oleh mahasantri sekolah tinggi ilmu tarbiyah ini sebagai anak muda. Kalau kita cerita tentang teman-teman yang ada di sekolah tinggi ilmu tarbiyah, sebenarnya, Ustaz, potensinya sungguh sangat besar, Ustaz. Sungguh sangat besar. Apalagi dibarengi dengan mereka ini ditugaskan oleh pesantren sebagai guru-guru pesantren juga, Ustaz. Jadi mereka bisa belajar mendapatkan ilmu tadi di sekolah tinggi ilmu tarbiyah tadi, Ustaz. Betul. Kemudian sekaligus mengaplikasikan untuk mencerdaskan serta membimbing, memberi pengarahan terhadap santri-santri kita yang ada di pesantren ini, Ustaz. Berarti anak muda menjadi mahasiswa sekaligus menjadi guru. Wah, ini luar biasa ini, Ustaz. Zaman kita dulu S1 tidak ada yang seperti itu ya, kuliah begitu kan. Jadi tentu pengalaman dan kontribusinya sangat terasa sekali, dan kemudian pengalaman hidupnya tentu juga lebih banyak daripada yang kemudian mahasiswa hanya sekedar bahasa anak kampus tuh mahasiswa kupu-kupu, Ustaz. Kuliah pulang. Jadi memang begitulah, Ustaz. Kita kan di sini pastinya diamanahi oleh pesantren. Tapi kita juga memiliki tugas tersendiri di sekolah tinggi ini. Sekolah tinggi ilmu tarbiyah tadi ya.
Kemudian dalam keseharian juga punya skill-skill yang kemudian dikembangkan di dalam pesantren dan di luar pesantren. Dan itu sebagai sebuah simbol sebenarnya Ustaz, bahwa dulu pernah orang Arab mengatakan bahwa asyababu ba'dun minal junun, bahwa anak muda itu sebagian dari kegilaan. Kalau dipikir-pikir nih saya, kalau dengan kehidupan pesantren, masa muda, harus membagi waktu dengan belajar dan mengajar, itu Masya Allah luar biasa. Gambaran pemuda ideal nih, mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah nih Ustaz. Jadi kalaupun kita cerita tentang ya pemuda ideal tadi Ustaz, ya udah kita ringkas dari semua betul. Apa yang udah kita bahas tadi sebelumnya Ustaz. Betul. Apapun itu ya benar-benar dari hati, akal atau pikiran serta pergerakan. Indra-indra gitu Ustaz. Apapun semuanya berasal dari 3 itu tadi Ustaz. Kalau yang hatinya udah diisi iman, sudah diisi petunjuk-petunjuk oleh Allah, pikirannya udah diisi oleh wawasan-wawasan bagaimana bumi atau dunia ini bergerak dan lain sebagainya. Kemudian tangan dan kakinya serta mata, telinga, lain sebagainya, apalagi lisannya udah mampu bergerak, maka bergeraklah semua pemuda-pemuda yang ada di bumi ini Ustaz. Insyaallah. So, kita berdoa kepada Allah. Antum juga masih muda saya. Alhamdulillah. Anda juga masih muda Ustaz. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita keimanan yang kuat dan petunjuk yang benar, sehingga kemudian jadilah kita seperti yang tadi, golongan Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Para pemirsa Rodo TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هدى، شوق تبعت هدى.